Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Farmasi semester 1 ingin menyampaikan materi tentang frasa dan klausa. Pengertian frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat dan memiliki makna. Ciri-ciri frasa. Ciri-ciri frasa ada 5, yaitu yang pertama, frasa harus mempunyai minimal 2 kata atau lebih. Yang kedua, frasa menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif. Yang kelima, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Jenis-jenis frasa. Jenis-jenis frasa ini terbagi lagi menjadi 6 kelas kata yang meliputi frasa benda, kerja, sifat, keterangan, bilangan, dan depan. Yang pertama, frasa benda atau frasa nomina. Nah, frasa ini merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Nah, unsur pusat frasa benda yaitu kata benda. Contohnya, Bara menerima hadiah ulang tahun. Bara menerima hadiah. Alasannya karena frasa hadiah ulang tahun di kalimat distribusinya sama dengan kata benda hadiah. Yang kedua, frasa kerja atau frasa verba. Frasa ini merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau kata verba. Contohnya, Arum sejak tadi akan menulis dengan pensil baru. Disebabkan karena frasa akan menulis adalah kata kerja dan distribusinya sama dengan kata kerja menulis. Yang ketiga, frasa sifat atau frasa adjektiva. Frasa yang didistribusinya sama dengan kata sifat memiliki inti berupa kata sifat. Kesamaan distribusi tersebut bisa dilihat dari contoh frasa berikut. Contohnya, lukisan yang dipamerkan memang bagus-bagus, atau lukisan yang dipamerkan bagus-bagus. Yang keempat, frasa keterangan atau frasa adverbia. Frasa keterangan umumnya mempunyai keleluasan berpindah karena sifatnya sebagai keterangan. Oleh sebab itu, frasa ini juga bisa terletak di depan atau di belakang subjek. Contohnya, contoh frasa keterangan. Yang pertama, dia tidak biasanya pulang larut malam. Yang kedua, tidak biasanya dia pulang larut malam. Dan yang ketiga, dia pulang larut malam tidak biasanya. Keterangannya ini berada di kata-kata tidak biasanya. Jadi dia ini bisa berpindah, bisa terletak di depan atau di belakang subjek. 5. Frasa bilangan atau frasa numeralia. Frasa yang distribusinya sama dengan kata bilangan. Biasanya frasa bilangan atau frasa numeralia dibentuk dengan menambahkan kata penggolong atau kata bantu bilangan. Contoh, 3 orang serdadu menghampirinya ke tempat itu. 6. Frasa depan atau frasa preposisional. Frasa yang terdiri atas kata depan dengan kata lain sebagai unsur penjelas. Contoh, laki-laki di depan itu mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Klausa dalam tata bahasa adalah kesimpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa, jenis klausa subjek mungkin tidak tampak secara eksplisit. Hal ini umumnya dalam bahasa subjek nol. Klausa seringkali dikontraskan dengan frasa. A. Ciri-ciri klausa. Adapun ciri-ciri klausa diantaranya sebagai berikut. 1. Mempunyai subjek baik itu secara tertulis atau juga tidak tertulis. 2. Mempunyai predikat. 3. Tidak mempunyai intonasi akhir serta juga tanda baca. Atau jika ditambahkan unsur ini, maka klausa akan berubah menjadi kalimat. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. 1. Klausa bebas. Contoh, adik menabung, kakak belajar, dan dia menangis. 2. Klausa terikat. Contoh, sementara waktu, tengah mencuci motor, dan sejak masih anak-anak. Klausa berdasarkan predikatnya dibagi atas 5.
yaitu yang pertama klausa verbal, yang kedua klausa nominal, yang ketiga klausa adjektif, yang keempat klausa preposisional, dan yang kelima klausa numeralia. Yang pertama adalah klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya tersusun atas kata kerja. Contohnya, ayah sedang memperbaiki genting rumah. Yang kedua adalah klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya tersusun oleh kata benda. Contohnya, ayahku hanyalah seorang guru. Yang ketiga adalah klausa adjektif. Klausa adjektif adalah klausa yang tersusun atas kata sifat. Contohnya, dia lebih tinggi daripada aku. Yang keempat adalah klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya tersusun atas frasa dari kata depan preposisi. Contohnya, ibu ke pasar membeli sayur-sayuran. Dan yang kelima adalah klausa numeralia. Klausa numeralia adalah klausa kata atau frasa numeralia atau bilangan. Contohnya, 2 juta sebulan. D. Jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. 1. Klausa negatif, contohnya, aku belum mengerjakan tugas. 2. Klausa positif, contohnya, aku sudah mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah jenis klausa berdasarkan fungsinya. Yang pertama sebagai subjek, dengan contoh, ayah sangat marah saat mengetahui adikku bolos sekolah. Yang kedua sebagai objek, dengan contoh yang pertama, petani memanen hasil padi yang mereka tanam sebelumnya. Dan contoh yang kedua yaitu, ibu membelikan sepatu untuk adikku yang berulang tahun hari ini. Yang ketiga sebagai pelengkap, dengan contoh, Pak Mulyadi menjadi kepala desa termuda di kecamatan ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai keterangan. Contohnya, kami bermain sepak bola dengan aku sebagai penjaga gawangnya. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.